Sebelum mulai videonya, aku ada pengumuman dulu nih, karena HP ini bakal dijual. Dan langsung aja klik di deskripsi di bawah untuk link Tokopedia-nya, karena HP ini harganya miring. Ya, karena memang ada satu kekurangan sih, tapi sisanya semua dari HP ini bagus seperti HP baru. Dan juga kalau misalnya bagi yang masih ada pertanyaan, atau misalnya mau tanya-tanya mengenai HP ini, langsung aja DM di Instagramku ada di sini. Halo semua, kali ini aku akan membahas sebuah smartphone yang menurutku cukup oke banget ternyata, dan ini adalah Realme GT2 Pro. Jadi udah aku kasih kesimpulannya di awal bahwa HP ini ternyata oke banget. Nah, jadi memang HP ini tuh udah aku bilang di awal ya tadi, wah bagus banget. Tapi HP ini ternyata memiliki satu kekurangan yang benar-benar annoying dan sangat mengganggu, yaitu video processing. Iya, video processing. Kalian tidak salah dengar, bukan hasil video, bukan perekaman video atau apapun itu, tapi video processing. Jadi, apa gitu? Kenapa masalahnya dengan video processing? Nah, bisa kalian lihat di sini. Ini video lancar. Ya, ini 60 fps, hasilnya bagus banget. Nih, ini lancar banget. Tanpa apapun, bener-bener bagus banget hasilnya. Tapi kalau misal kita kirim ke WhatsApp seperti ini, contohnya, ini bukan WhatsApp doang ya. Kita lihat dulu yang di WhatsApp. Patah-patah. Wow. Lihat, gila banget kan? Kok bisa gitu? Aku juga heran banget, ini kenapa kok bisa gitu. Jadi ya aku ambil konklusi ini ada masalah di bagian video processingnya, karena bukan hanya di WhatsApp doang, di Instagram, di Line, di Instagram Story, WhatsApp status, apapun itu, ketika videonya diproses, dikirim, di send atau di apapun itu bakal nge-lag, dan juga termasuk ke pengeditan. Kalau misalnya kalian mau lihat, itu di video yang aku pernah buat, kalau nggak salah judulnya review segitiga pengaman ya, kalau nggak salah, itu videonya full pakai ini ya, baik dari kamera depannya dan kamera belakangnya. Kamera depannya glitchy, kamera belakangnya juga patah-patah banget, malah kalau kan waktu itu aku ngerekamnya low light gitu, jadi bener-bener patah-patah banget, dan aku nggak ngerti lagi kenapa masalah ini terjadi gitu. Aku sudah datang ke service center Realme tanggal kapan ya, sekitar Mei sih, 27 Mei kalau nggak salah. Kita lihat dulu ya, 27 Mei 2022 aku datang ke service center Realme di Bandung, datang langsung ya. Dan pada saat itu solusi dari mereka adalah kita cobain downgrade software dulu, karena kata mereka takutnya aku gagal update, padahal tidak ada gagal update sih. Jadi ya udahlah, kita lakuin aja prosedur service centernya. Ternyata iya, data sudah hilang tapi masalah tidak terpecahkan, dan sampai sekarang itu sebenarnya belum ada pemecahan masalahnya gitu, karena sampai sekarang pun respon mereka tuh cukup lambat banget ya gitu. Dibalasnya seharian, bahkan sempat nggak dibalas 2 hari 3 hari. Wah, parah banget gitu service center. Untuk masalahnya ini HP 10 juta, agak disayangkan itu sih, yang cukup benar-benar disayangkan, karena aku sudah berpengalaman rusak beberapa HP gitu ya. Contoh waktu itu aku iPhone XR aku rusak softwarenya gitu, langsung dihubungi oleh CS atau customer service dari US sana. Jadi kita ngomong bahasa Inggris, hello how are you doing, kayak gitu. Pas si Samsung Note ini rusak, jatuh waktu itu, duar gitu, dia volumenya rusak dan kayak rusak gitu sampai error gitu HP-nya. Dan iya, udah jelas lah ya, Samsung pelayanan service centernya jelas dan segala macamnya gitu. Dan ternyata experience-ku di Realme itu ternyata sangat kurang oke banget. Sekarang lagi inden sih, katanya mereka mau coba ganti mesin dulu katanya. Nih, ini hanya dari pabrik belum bisa, ini yang terakhir ya, tanggal kemarin
dari pabrik belum bisa. Jadi kan saya nanya gitu, sore gimana ya, udah 16 hari ini gitu, paling kita coba buat indenkan mesinnya dulu kak gitu. Terus saya tanya, jadi mesinnya rusak, dari pabrik belum bisa kasih kepastian. Dari pabrik meminta kepastian, dari pabrik meminta kita untuk coba ganti dulu mesinnya. Nggak tahu sih ganti mesin apanya, ganti mesin chipset atau ganti mesin kameranya gitu, nggak ngerti dah. Hanya nanti jika setelah diganti mesin masih sama, biasanya harus menunggu updatean versi selanjutnya. Berarti mereka sudah bisa bilang mereka nggak punya solusi dong gitu. Jadi sedih sih HP 10 juta harus mengalami hal seperti ini gitu. Sayang banget experience HP seperti ini yang menurutku udah bagus banget di segala aspek, tapi harus dijatuhkan oleh satu hal yang ternyata fatal banget gitu, dan itu sangat annoying. Sudah cukup keluh kesahnya, karena sisanya semua dari HP ini bener-bener bagus banget. Kita akan mulai dulu dari salah satu yang paling luar biasa dari HP ini, yaitu baterainya. Baterainya itu 5000 mAh. Biasa sih 5000 mAh gitu. Konsumsinya juga tergolong, bisa dibilang kalau 120 Hz nya dinyalain ya, bisa dibilang boros gitu. Aku bisa sehari bahkan 2 kali gitu ngecas untuk 5000 mAh, kan kurang wajar gitu. Tapi yang jadi highlightku untuk kelebihannya adalah chargingnya. Chargingnya itu dari Realme dikasih 65 watt super dark atau apalah itu namanya, dan itu tuh bener-bener cepet banget. Oke, di awal-awal aku mikir oke lah ini cuma gimmick doang, nggak penting gitu ya. Ya oke, nice to have aja gitu, tapi ternyata bukan nice to have aja, tapi ternyata luar biasa kepake banget untuk daily practice atau pemakaian harian. Kenapa? Contohnya skenario kemarin, aku kemarin di luar kota, dan karena di hotelnya nggak ada breakfast, jadi kan harus nyari breakfast jam 6 pagi. Nah, waktu itu baru bangun, dan ternyata lihat baterai ini 12%. Waduh, gimana caranya di luar kota kalau nggak bawa HP kan agak-agak ngeri juga gitu. Jadi ya tadinya mau mandi habis breakfast gitu, habis nyari makan, tapi ya udahlah kita mandi dulu aja sambil ngecas ini. Mandi kan sekitar 20 menitan. Setelah aku siap-siap dan mandi gitu ya, mandi dan siap-siap, itu ternyata HP ini udah 80% lebih, hampir 90%. Yang dimana itu udah bisa bertahan sekitar setengah hari atau bahkan lebih gitu. Kalau misalnya nggak jarang dipakai, ini bahkan bisa sehari untuk 80-90% itu. Jadi bener-bener efektif banget, waktu kalian tidak akan terbuang untuk menunggu HP ngecas. Dan ternyata ngecas 30 menitan itu luar biasa. Untuk dari 0 ke 100 nya katanya sih klaimnya 33 menit atau 36 menit gitu ya, tapi ternyata ya 40 menit sekian gitu. Tapi itu nggak apa-apa banget lah, 40 menit dari 0 ke 100 itu luar biasa juga. Jadi iya, fast chargingnya bener-bener membantu banget in daily practice. Oke, lanjut aja ya, kita langsung ngebahas desain aja, karena kita dari tadi kan udah pegang-pegang gitu HP, desainnya gimana gitu. Jadi desain siapa ini? Udah jelas lah ya, inspirasinya dari apa? Ya nggak apa-apa, tapi kan nggak jelek gitu jadi desainnya gitu. Jadi mereka sudah membuat desain belakangnya yang menurutku cukup bagus, dan ini varian yang grey ya, atau yang apa ini, abu-abu atau hitam ya, pokoknya yang warna gelap lah. Nah kalau yang warna putih itu kan yang katanya semi-semi dari kertas gitu kan bahan belakang itu sih, yang di review banyak orang, tapi aku dapat yang ini ya sudah. Dan ternyata lebih suka juga yang itu, karena kan kalau di sini ada jendolan di sini yang tanda tangan desainernya. Nah aku lebih prefer yang ini karena aku pakai casing mulu, dan ini casing bawahnya ternyata bagus, jadi aku nggak perlu beli casing lagi gitu nih. Ini tulisan Realme-nya cukup tipis di sini dan nggak terlalu menonjol kelihatan banget gitu ya. Jadi bagus sih, agak-agak low key gitu, jadi mantap sih. Terus build quality case-nya juga lumayan halus banget, walaupun ini mudah, bahannya kelihatannya mudah tergores banget ya. Nah ini udah lumayan banyak goresan di casingnya, cuma nggak apa-apa. Dan juga warna dari casingnya itu bagus banget. Nah untuk desain dari tanpa casingnya gitu ya, nih kayak gini, warnanya bagus banget, gagah banget, dan juga ya cakep lah gitu ya. Dari kotak kameranya juga ya bentukannya dia kayak gini, ada 3 kamera, terus ada ini nih yang agak sedikit mengganggu, ada ini tulisannya nih, walaupun ya nggak terlalu kelihatan banget sih, cuma sometimes kelihatan dan a little bit annoying. Dual 50 megapiksel, ngapain gitu loh, harus dikasih tahu. Udah tahu kok pasti kamera HP begini mah bagus gitu, nggak usah ditulisin, tapi ya udahlah gitu. Dan build quality-nya, karena kan dia Realme gitu ya, orang ngira kan Realme ya HP murah gitu, tapi karena memang ini beneran mahal juga sih, kita ketok-ketok tentunya solid lah ya gitu. Ini solid banget, khas flagship. Jujur aku agak kaget, aku pas megang ini
agak kaget karena ekspektasiku nggak sebagus ini gitu. Aku kira paling Realme mungkin ya oke lah bagus, cuma nggak akan sebagus ini, tapi ternyata mendekati flagship lain seperti Samsung dan iPhone untuk build quality-nya, walaupun tentunya Samsung dan iPhone masih lebih solid dan lebih bagus fit and finish-nya. Ya wajar lah, mereka sudah bikin flagship udah dari zaman kapan gitu. Si Realme ini kan baru-baru ini gitu, jadi ya udah gitu. Dan untuk desain depannya, kalau kita lihat layarnya tuh kan gede ya. Nah, dia tuh bener-bener nice gitu desain depannya karena dia bezelnya tipis banget, jadi a really nice design for the front design gitu ya. Dan punch hole kameranya dia ada di ujung kayak gini, dan aku prefer di ujung karena lebih apa ya, nggak aneh gitu. Kalau di tengah itu agak aneh ya, tapi preferensi orang sih, karena ada orang yang suka di tengah, ada orang yang suka di ujung untuk desain kamera, dan kebetulan aku lebih suka yang di ujung sini gitu deh untuk desain. Nah, lanjut aja kita bahas layarnya ya, karena kita udah bahas desain layar, kita langsung aja bahas kualitas layarnya. Jadi kualitas layarnya ya resolusi teknisnya bisa dicari sendiri di internet, tapi yang jelas untuk daily usage ini layar bagus banget, dan untuk sebuah Realme bagus banget gitu ya. Kalau misalnya kita bandingin sama Samsung, tentu aja Samsung udah masternya layar gitu, tapi ini nggak kalah, ini detailnya luar biasa menurutku. Bagi aku yang orang cukup awam ya, aku nggak terlalu paham mengenai detail dari gambar, atau misalnya nggak expert dari video, atau nggak bisa merhatiin detailnya banget gitu. Tapi bagi aku yang cukup awam, ini aku sudah sangat puas banget dengan ini. Dan ini ngomong-ngomong resolusinya 4K loh guys. Nih, resolusinya 2160p, gila mantep banget nih. Warnanya keluar semua ya, karena dia menggunakan salah satu katanya sih panel terbaik zaman now, yaitu LTPO apa tuh namanya, LTPO2 AMOLED gitu. Jadi iya, panel terbaik dengan layar besar kayak gini itu mantep banget, dengan layar 120Hz juga yang bener-bener lancar banget. Ternyata 120Hz itu, ini aku baru pertama kali pegang handphone yang 120Hz, dan ternyata bener-bener responsif banget. Dan kalau misalnya mungkin kalau di video nggak terlalu kelihatan lah ya bedanya, cuma kalau misalnya kita lihat langsung tuh 120Hz tuh ternyata ngenakin banget gitu. Jadi aku males gitu kalau lihat ya, yang ini nih, HP ini yang masih Hz-nya biasa 60 ya kalau nggak salah, HP biasa tuh kayak kurang gitu. Nah, kalau misalnya 120Hz tuh bener-bener smooth banget. Lanjut ke bagian engine gitu ya. Engine dari sini tuh memang fenomenal banget karena dia menggunakan salah satu Snapdragon terkuat, atau bahkan maksudnya Snapdragon terbaru flagship ya gitu, karena ini menggunakan Snapdragon 8 Gen 1. Gila, semua flagship sekarang udah pakai ya, cuma waktu awal-awal muncul, waktu sini muncul, dia menjadi apa ya, salah satu yang paling awal gitu menggunakan si Snapdragon 8 Gen 1 yang masuk Indo ya gitu. Salah satu yang awal juga itu Samsung Galaxy S22 series, itu juga 8 Gen 1. Tapi si Realme ini nggak mau kalah pakai 8 Gen 1 juga, dia luar biasa ya, udah nyamain sama Samsung untuk prosesornya gitu. Dan untuk RAM-nya dia 12GB, penyimpanan 256, yang dimana ya udah bagus banget sih itu 12GB. Laptop 10 juta aja kebanyakan 8GB, dan ini udah 12GB. Jadi ya mantap. Dan memang untuk penggunaan daily performanya ini overkill, jadi agak sedikit berlebihan sih, cuma ya aku yakin dengan performa seperti ini kita bisa pakai HP ini bertahun-tahun, gak tau berapa tahun, mungkin lebih dari 4 tahun 5 tahun kalau nggak rusak-rusak. HP ini aku cukup jamin masih lancar jaya gitu, karena memang performanya itu tinggi banget. Bahkan kalau Antutu score-nya itu orang-orang bisa tes sampai 1 juta, katanya gila aja performanya 1 juta, luar biasa ya gitu. Jadi iya, memang untuk daily practice kita mau buka aplikasi ini, mau buka aplikasi itu, kita mau buka sini, buka situ, nggak akan ada masalah sama sekali. Jadi memang ya satset gitu, ini sangat membantu produktivitas kalian. Bagi yang perlu HP cepet ya, ini udah jelas lah, ini salah satu kandidatnya karena dia menggunakan salah satu prosesor paling cepat yang ada di pasaran saat ini. Dan untuk performa main game, mungkin kalian sudah lihat di YouTuber lain gitu ya pada ngetes game ya, tentunya game semua pada lancar lah ya, orang ini performanya mantep banget. Jadi ya udah nggak usah diragukan lagi gitu. Aku pun sejujurnya tidak main game di sini karena memang tidak suka main game mobile. Paling waktu itu sempat main game Mobile Legends dan Roblox, dan dua game tersebut tentunya tidak ada masalah sama sekali karena ya memang dua game tersebut bukan game berat banget, tapi
ada satu catatan karena ternyata HP ini tuh sedikit panas. Kalau kita misalnya main game, let's say di atas 20 menitan, itu HP-nya memanas di bagian sinilah gitu. Jadi ya mungkin pakai cooler bakal lebih baik kali ya. Lanjut ke pembahasan bagian kamera, karena ya memang ini menjadi salah satu poin unggulan juga dari Realme GT2 Pro ya. Jadi kameranya ini tuh ada 3, dan yang bagian atas ini itu kamera utamanya atau kamera wide lens biasa yang 50 megapiksel, dan juga untuk kamera bawahnya itu kamera ultra wide 50 megapiksel, dan kamera kecil ini adalah kamera bukan telefoto, bukan apa makro, tapi kamera mikroskop 3 megapiksel. Ya, kamera mikroskop unik banget. Jadi ini menjadi salah satu point of selling dari ini juga kali ya, karena dia pengen beda aja dari yang lain. Orang-orang pada berlomba-lomba ngasih lensa jarak jauh gitu ya, yang zoom gede banget atau misalnya apa gitu. Nah, ini dia pakai mikroskop gitu. Jadi ya, untuk daily practice memang tidak kepake, tapi untuk seru-seruan kepake banget, karena kita jadi bisa tahu misalnya kita mau ngelihat, oh ini kalau misalnya gini ke mikrofon itu gimana, ini di kursi itu gimana. Jadi seru banget. Nanti aku akan kasih contoh masing-masing dari hasilnya ya. Berikut adalah hasil dari si lensa utama dari Realme GT2 Pro. Dan ini merupakan hasil dari kamera ultrawide dari Realme GT2 Pro. Dan ini merupakan hasil dari kamera mikroskop dari Realme GT2 Pro. Ya gimana hasil dari foto-fotonya? Menurutku HP ini kameranya udah bagus banget sih buat foto, baik di kondisi daylight, low light, ataupun pitch dark sekalipun, karena night mode-nya ternyata oke banget ternyata ya gitu. Dan untuk kamera depannya dia menggunakan kamera 32 megapiksel single kamera, dan hasilnya oke lah, cukup bagus. Nah, untuk tes video aku rasa sih aku nggak akan tes video di sini karena memang glitch, bug atau error dari video prosesnya masih berlanjut sampai saat aku record ini. Jadi sayang sekali aku tidak akan menampilkan hasilnya, karena ya hasilnya bakal patah-patah, percuma kan, ini bukan hasil real dari si Realme GT2 Pro, jadi rasanya tidak perlu.
Nah, untuk speakernya sendiri, dia dual speaker tentunya di bawah dan di earpiece bagian sini. Ya, khasnya Flexi pada umumnya lah ya gitu. Aku juga nggak ngerti banget ya, nggak terlalu ngerti untuk bagian audio gitu ya, nggak bisa mengomentari banyak. Tapi sebagai aku yang cukup orang awam untuk audio, menurutku HP ini memiliki speaker yang bagus. Jadi bassnya memang masih kalah, tapi untuk detail-detailnya menurutku udah cukup oke lah gitu. Jadi untuk speakernya overall good, dan untuk safety dari si ini, untuk keamanan dari HP-nya tentunya dia ada fingerprint dan juga ada face unlock. Untuk face unlocknya sendiri dia benar-benar cepet banget ya nih, cepet banget. Cuma kalau low light dia kesusahan banget, beda dengan face unlocknya si si Samsung Galaxy Note 9 dan juga iPhone, karena mereka kan punya iris sensor gitu ya, atau apalah itu sensor-sensornya. Kalau dia mengandalkan kamera doang gitu, jadi kalau low light ini agak susah. Tapi fingerprintnya menurutku sangat bisa diandalkan nih. Kalau misalnya kita layarnya mati tuh kayak ada gambar finger gitu, buat naruh tangan kita tinggal set, cepet banget, cukup cepet banget. Walaupun memang lebih akurat fingerprint asli sih, maksudnya yang ada sensornya bener-bener gitu, bukan di layar gitu ya, itu lebih akurat atau lebih cepat sedikit gitu. Cuma kalau ini ya udah oke lah gitu, udah lumayan oke. Kita lihat, nah secepat itulah ya gambarannya. Jadi safety-nya cukup oke juga. Terakhir pembahasan harga. Nah harganya itu si HP ini sekarang itu posisinya sekitar 9-10 juta atau bahkan ada yang lebih gitu ya. Jadi dengan harga segitu menurutku ini still deal banget sih, karena dia memiliki semua kelebihan yang tadi udah aku sebutkan, dan di penggunaan sehari-hari selama 2 bulan itu sangat kepake banget. Tapi perlu diingat, ternyata kekurangan yang ada di unit HP ini tuh benar-benar mengganggu, dan bahkan aku berniat melepas HP ini gitu ya. Jadi ya separah itu ternyata gangguannya, walaupun cuma satu gitu, tapi nggak kuat untuk harus bertahan dengan Realme GT2 Pro karena satu hal yang tadi udah aku sebutkan di awal video tersebut. Dan untuk kelebihannya tentunya HP ini memiliki segudang kelebihan, bahkan semua hal dari aspek si Realme GT2 Pro ini menurutku ya udah masuk kategori good lah gitu, nggak ada yang bad kecuali ya tadi gitu. Jadi gimana pendapat kalian mengenai si Realme GT2 Pro ini? Sampaikan aja di kolom komentar. Apakah ada yang punya juga, dan apakah mengalami masalah yang sama dengan unit ini atau tidak? Sampaikan juga di kolom komentar di bawah. Jadi sekian aja video kali ini, semoga bermanfaat.